apakah baru akhir-akhir ini ayah tuh bermasalah dengan kesehatannya, atau sebenarnya dari kalian menikah ayah tuh memang ibaratnya secara kesehatan tuh sering terganggu gitu? Jadi ingat banget aku pada saat ayah pendarahan gitu. Sorry Wen, ini darahnya keluar ayah? Darahnya keluar di paha gini kan. Dengan positif mindnya yang baru bangun ini gitu ya. Aku lap-lap, nggak ada luka sama sekali, Bo. At all? Sama sekali. Dan itu pertama kali aku kayak ngerasa, oke, ini aneh. In the same time, yang kita dengar bukan cuma ayah yang lagi sakit. Kamu juga kemarin sempat bermasalah secara kesehatan. So what happened with you, Wen? Bu, semuanya bagus, tapi sayangnya ternyata ada sesuatu di batang otak ibu gitu. Jadi kayak aku, orang lihat gitu ya. Ya, emang kita tuh, kok bisa sih kalian gitu kan, kadang sebagai pasangan waktu buat quality time berdua itu sesibuk itu ayah ya? Hampir kok nggak ada gitu, karena kita mikirin lebih pentingin ke anak-anak, semua anak-anak. Hai guys, jumpa di vlog aku. Hari ini untuk kesekian kalinya bertamu ya. Pertama kali dulu ngevlog bertamu di apartemen. Sekarang mampir ke rumahnya ayah dan juga bunda ya. Ini dia Sarwenda. Hai Wen, how are you? Baik. Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Ayah kemana? Cari duit. Cari duit. Padahal duitnya ayah udah di mana-mana loh. Enggak lah, anak banyak kan ya. Iya benar sih, benar. Anak 3, belum pegawai banyak banget ya Wen. Oke, Wen, anyway thank you very much karena gue tahu nih gue following up ke Wenda dengan schedule-nya tuh lumayan lama. Kita tuh enggak follow up schedule kamu juga. Up down ya kan gitu. Karena Wenda juga sempat sakit kan, sempat nggak bisa aktivitas, terus udah gitu juga sekarang lu kayaknya banyak ini ya Wen, banyak melakukan kegiatan YouTube dan segala macam produk tuh di rumah ya. Iya, kebanyakan di rumah karena kan posisinya mungkin karena udah kebiasaan kemarin pas pandemi yang stay benar-benar di rumah, terus tiba-tiba sekarang kalau mau keluar kayak, kok gue harus ngabisin berapa jam buat kesana gitu. Macet. Tinggal anak-anak ya Wen. Dan anak-anak udah mulai komplain kalau bundanya pergi lama-lama. I see. Oke, Wen, ini banyak banget kenapa gue pengen banget ngevlog sama Wenda, karena gue lo tau gak sih Wen, rekor selama gue ngevlog, gue tuh ngevlog udah lumayan lama lah ya, 4 tahunan lebih deh. Vlog viewers terbanyak tuh adalah bersama dengan lo. Masa? Serius, itu di 17M kalau gak salah, if I'm not mistaken, ntar gue cek lagi. Tapi vlog tertinggi adalah sama lo, kedua tuh sama si Sandra Dewi. Jadi zaman lu tuh masih di apartemen, rumah Pondok Indah belum ada, right? And then harus diakui Wen bahwa you and Ruben when you guys got married, berkat Tuhan tuh luar biasa. Amin. Do you realize that? Ya mungkin kita mikirnya kadang kan kalau 2 orang barengan itu ada yang namanya rezeki barengan gitu. Terus ketika punya anak ada lagi rezeki anak. Betul. Jadi ya berharap semuanya makin baik. Nambah rezekinya karena semakin banyak member of the family-nya semakin tambah berkatnya ya. Tapi in the same time memang benar ternyata ya Wen. Maksudnya kadang-kadang orang bilang bahwa berkat tuh kadang-kadang memang datangnya juga satu paket dengan tes juga dari Tuhan gitu. Karena kadang-kadang kalau when I see you and ayah gitu ya dengan Ruben Onsu gitu, gue kadang-kadang sih sampai geleng-geleng ya Wen. I mean kayak kemarin kejadian ayah sakit ya, sakitnya juga yang bukan cuma sebentar flu and then it's gone gitu ya. Kamu juga ternyata juga dealing dengan satu penyakit gitu. Sesuatu yang mungkin kalau orang biasa sih udah nggak sekuat kalian. Dan apa yang bikin kamu sama ayah sampai saat ini bisa kuat? Ya yang pasti keluarga lah ya. Ya. Nomor 1. Terus udah kayak gitu. Kalau ayah pasti mikirin istri, anak-anak apalagi kan yang masih kecil-kecil. Kalau aku juga mikirin gimana pun kan namanya suami istri ada partnya masing-masing. Jadi kalau satunya hilang pasti ada satu part yang yang harus di backup sama yang satunya lagi gitu kan. Jadi pertama kali tahu itu taunya ayah deh. Ayah duluan kalau nggak salah. Ayah duluan yang tahu ayah sakit gitu. Duluan. Terus itu juga itu tiba-tiba banget. Jadi
aku inget banget itu lagi konsernya Teocha. Sesekali aku bukan anak konser gitu yang nonton konser, karena menurut aku takutnya terlalu banyak orang kehempit, karena kan takutnya nggak bisa nafas atau kayak gimana gitu. Jadi pada saat itu ayah bilang udah datang aja ke konsernya Teocha karena dia ada kerjaan yang harus dia pergi gitu. Jadi aku udah siap-siap. Terus kan emang lagi rutin cek darah. Terus tiba-tiba ini ayah yang rutin cek darah saat itu? Aku sama ayah tuh barengan pasti. Boleh tahu nggak kenapa kok tiba-tiba, maksudnya out of the blue, emang kalian tipe orang yang selalu concern dengan kesehatan, rajin reguler cek darah, atau emang ada keluhan? Kalau aku emang rajin gitu, karena kan maksudnya kita syuting, kadang kita keluar makannya juga belum tentu bersih, maksudnya kadang berantakan gitu. Takutnya ya yang simple-simple kayak kolesterol atau apapun itu kan ya tetap harus dicek gitu. Jadi aku bisa ngecek ayah gini, misalnya vitamin apanya yang kurang atau apanya yang tinggi bisa diatur dari makanannya gitu. Jadi ayah pokoknya terima nih vitamin lo minggu ini. Semua gitu. yang ngurusin tuh adalah Bunda Wenda. Ini hasil darahnya, vitaminnya lo yang ngurusin, makanannya segala macam. Jadi walaupun maksudnya gini, walaupun ayah pasti suka jajan di luar kan gitu, tapi minimal ada satu makanan inti yang aku udah siapin buat dia gitu loh. Pokoknya satu meal harus ada dipersiapkan di rumah gitu ya. Apakah baru akhir-akhir ini ayah tuh bermasalah dengan kesehatannya, atau sebenarnya dari kalian menikah ayah tuh memang ibaratnya secara kesehatan tuh sering terganggu gitu? Enggak sih sebenarnya, enggak. Jadi ya pas awal nikah cuman kebiasaan yang paling signifikan adalah kan dulu kan ayah sendiri, sedangkan aku suka nyiapin sarapan, dan dulu tuh dia bukan orang tipikal yang sarapan. Karena kan kalau biasa sendiri kan pergi udah langsung gitu kan gitu. Jadi cuman adaptasi itu doang. Nah waktu itu tahun kapan gitu, emang kan ada satu kali yang ayah masuk rumah sakit. Gitu. Jadi semenjak itu aku cekin rutin, minimal ada makanan, vitamin yang emang udah buah gitu yang aku kasih. Jadi nanti udah dipesenin asisten nih, kata Bunda harus dimakan. Gitu. Jadi dia makan gitu. Jadi ya semenjak itu jadi rutin, emang rutin 3 bulan, 2 bulan sekali pasti cek darah nih. Tapi memang baru akhir-akhir ini ya Wen, yang memang sering terganggu banget ayah secara kesehatannya. Ini aja tuh dia nggak tahu, dia masih syuting posisinya. Jadi ayah nggak tahu? Dia lagi ketawa itu berkah, lagi syuting. Terus dikabarin, aku ditelepon-telepon terus sama orang hasil darah aku yang biasa aku udah langganan kan. Ini kalian habis cek darah nih Wen? Cek darah biasa pagi, terus kita ya udah syuting. Ayah biasa. syuting nih, lu aktivitas. Aku aktivitas syuting juga, pas lagi ada syuting juga gitu. Jadi kayak aku lagi nggak pegang handphone, tiba-tiba nih orang tumben banget telepon aku, telepon berkali-kali. Terus tiba-tiba dia bilang, maaf Bu, hasil darah Bapak ini udah termasuk kritis. Hah, maksudnya gimana kritis? Kok orangnya masih bisa aktivitas, orang sekarang dia lagi syuting, aku bilang kayak gitu. Terus mana dia tadinya mau keluar kota, gitu besokannya. Tapi akhirnya aku ya pasti namanya orang kan ngerasa dirinya nggak kenapa-napa, terus dinyatakan darahnya kritis kan jadi kepengaruh ya? Enggak, dia bingung. Oh, di sini dia bingung? Enggak, gue nggak mau ke rumah sakit gitu. Orang gue oke-oke aja gitu? Oke-oke aja. Terus aku bilang, ya ini hasilnya gimana gitu. Jadi emang dia rada pucetan, dan emang pada saat itu dia kayak ngap gitu loh. Oh, nafasnya sesek? Iya, jadi sempat dia tidurnya di bawah karena menurut dia naik tangga, kenapa ya gue sesek gitu? Kayaknya gue gue kecapean gitu kan, nggak pikir ke yang mana-mana gitu. Terus udah kayak gitu, ya udah akhirnya ya setelah diskusi ya udah aku tetap menjalankan, harus ke konser semuanya yang udah dijanjiin. Terus ayah udah ke rumah sakit, terus ternyata ayah harus masuk ke yang ICU atau ICCU ya gitu. Jadi langsung ke emergency ya, yang maksudnya benar-benar kritikal gitu. Wow, Udah, berarti ayah udah masuk, habis selesai aku langsung ke rumah sakit. Wen, kan yang kita dengar tuh adalah ayah HB-nya tuh 4. Which is gue itu waktu COVID itu, karena gue kalau menstruasi itu banyak darahnya, and I didn't realize, I thought subur nih gitu, ternyata nggak bagus juga darah terlalu banyak keluar kan gitu. HB-nya sampai pernah di 8 gue. Itu pun ya kayak tadi gue bilang, Wen, gue sering migrain, badanku gampang banget capek kayak lemes gitu. Ayah 4.
Normalnya kalau nggak salah perempuan tuh 12, laki-laki 14 kalau nggak salah ya. Pokoknya 11-belasan ya. Iya. I cannot imagine orang aktivitas masih live dengan HB4, Wen. Kamu sendiri sebagai orang terdekatnya, didn't you see like the symptoms misalnya, ini orang kok pucat banget, mukanya kayak putih banget, atau enggak sama Aku sekali? kirain itu karena warna rambut. Oh, karena ayah putih kemarin rambutnya. Iya, aku kirain mungkin karena warna rambutnya jadi kelihatan pucat gitu loh. Kan jadi putih kan gitu. Iya. Terus udah kayak gitu, emang dia lagi bilang dia pusing kan. Aku kira ya kalau pusing, aku kan migrain itu pusing. Jadi aku kira coba yang tidur bantalnya lurus gitu. Karena kan salah satu efek yang ke depan gitu karena bantal kadang orang tidur terlalu tinggi gitu. Iya, nggak berpikir ke situ. Sampai ke situ. Iya, dia bilang kok tangan aku kayak dingin terus gitu. Iya, ternyata kan ya 4. Mungkin nggak sampai ke tangan ke tangan yang lain ya, ke kepala atau darahnya. gimana kan darahnya makanya. Oke. In the same time yang kita dengar bukan cuma ayah yang lagi sakit, kamu juga kemarin sempat bermasalah secara kesehatan. So what happened with you, Wen? Udah habis ayah, terus emang udah ada jadwalnya. Aku emang jadi kan dulu itu aku pernah keguguran beberapa kali kan, gitu. Jadi takutnya mereka harus observasi di bagian apa tuh berarti ya? Ovarium kandungan ya? Kandungan. Takutnya kenapa gitu loh. Karena emang udah pada saat dicek tuh takutnya ada apa gitu yang secara hormonal lah gitu ya. Di ovarium kamu. Iya. Gitu. Jadi mereka tetap harus cek, harus tindakan. Ya udah tindakan. Iya sekalian udah di rumah sakit dan aku udah migran lama banget dan setelah aku scroll itu dari 2017 ya. Kamu udah migran? Iya, dan aku udah cek yang EEG yang kata orang ditempel-tempel gitu. Itu udah aku cek gitu, tegangannya emang selalu di sini gitu. Terus pada saat aku MRI ya, itu kan MRI tindakan. Terus udah kayak gitu besokannya, ternyata mereka udah tahu hasilnya. Jadi kan hasilnya kan sebenarnya cepet kan. Terus pas aku nanya mereka tuh kayak enggak, belum keluar gitu. Tapi lu penasaran nih? Penasaran karena besok paginya aku tuh tindakan ya, kalau nggak salah tindakan pagi. Jadi mereka nggak kasih aku tahu aku dulu gitu. Supaya kamunya tenang. Tenang pas tindakan maybe ya. Terus habis selesai tindakan udah seger, udah sadar dari bius semuanya, udah aman. Aku lagi inget banget aku lagi makan bubur. Ini abis tindakan si ovarium kamu nih, Wen? Aku lagi makan bubur di rumah sakit, terus tiba-tiba dikasih tahu hasilnya, terus aku kayak terus ngomongnya apa, Wen? Masih ingat nggak? Ngomongnya ya, Bu semuanya bagus, tapi sayangnya ternyata ada sesuatu di batang otak ibu gitu. Jadi kayak aku, diam dulu bentar, terus udah kayak gitu langsung berpikir kayak belum beres ayah nih ya. Langsung mikirin anak-anak kayak pasti ada anak-anak gimana ya gitu. Jadi aku diam, terus aku langsung bilang ya solusinya apa gitu. Solusinya aku nggak mikirin ini kenapa karena kan yang namanya penyakit itu kadang kita nggak tahu ya. Betul. Dari mana atau kayak gimana. Ya kadang ya mikirnya cuman mungkin ini beberapa orang yang dipilih karena ini kan nggak banyak orang yang di situ. Maksudnya nggak banyak orang ternyata yang ini termasuk penyakit yang langka gitu. Jadi ya, jadi ya udah aku kayak abis itu ya pasti sedih, nangis. Cuman maksudnya aku bukan nangis karena kayak gimana, cuman aku nangis, aduh, ini siapa yang jagain lagi ya gitu. Your kids masih kecil. Iya, anak-anak masih kecil, ayah juga bukan keadaan yang stabil. Maksudnya dari sisi kesehatan ya, aku juga ternyata ini jadi aku harus kayak gimana nih gitu. Jadi akhirnya ke dokter yang spesialis batang otak, cek lagi. Jadi ya kata dokternya ya emang ada gitu. MRI ulang lagi. Jadi aku MRI just to make sure gitu. Jadi MRI itu ternyata ada apa sih Teslanya gitu, istilahnya kayak makin kelihatan makin gede Teslanya, makin kelihatan ininya gitu. Jadi di rumah sakit yang aku cek itu, ternyata dia lebih kelihatan uretnya atau apanya gitu. Jadi ada massa gitu.
Ada 1 senti ya kalau nggak salah, 1 senti atau berapa, 1 senti lebih. Iya. Nggak tahu deh pokoknya gitu. Jadi ya dibilang kecil ya. Kalau dibandingin orang yang lain mungkin kecil kali ya atau kayak gimana. Cuman kalau yang orang awam ngeliat, ini otak kecil gue segini kok dia lumayan saingan ya gitu. That's why kamu continuously migraine. Pas aku tanya dokter juga kayak kita harus cari dulu karena posisinya kalau orang melihat itu mestinya kalau ada kista di situ aku tuh udah nggak balance. Kayak keseimbangan kamu akan terganggu. Keseimbangan aku hilang gitu. Tapi aku tuh ada sedikit kayak mungkin aku harus balance orangnya. Taruh barang-barang, foto barang-barang harus sama di tengah. Benar-benar harus di tengah. Wow. So far sejauh ini berarti tidak terganggu ya, puji Tuhan. Jadi tidak terganggu sampai aku check up mata semua jantung apa-apa dicek semuanya dan enggak. Untungnya, cuman lagi bingung ini migrainnya di mana. Tapi posisinya emang di posisinya dia situ gitu. Sampai sekarang kamu masih migrain nggak, Wen? Masih. Cuman ya berpikir ya migrain ya kayak orang normal aja gitu. Jadi ya orang-orang rumah sih udah tahu kalau aku lagi migrain pasti kayak ini terus. Iya, pasti ngobrol sambil begini. Iya, kayak udah nggak ini, cuman tetap syuting, tetap aktivitas karena menurut aku pusing, sakit, terus aku diemin aja di kasur. Sakit juga gitu ya. Terus malah nggak gerak gitu. Dan dokter aku bilang ya lu be happy aja, jalanin hidup semuanya yang lu lakukan kayak biasa gitu. Jadi aku juga tanya sama dokternya, dok ini boleh nggak, itu boleh nggak, apa boleh nggak gitu. Semuanya yang aku lakuin sekarang ya yang udah CC dokter, yang kata dokter nggak apa-apa, boleh gitu. Right. Tadi Wenda sempat bilang bahwa operasi batang otak itu, otak deket otak kecil adalah solusi terakhirnya. Tapi could be 50-50. Kenapa, Wen? Ya karena itu kan keseimbangan kan gitu. Jadi ya emang kalau chance-nya operasi di bagian otak itu tuh 50-50. Jadi nggak kayak misalnya orang usus buntu, aduh gue habis operasi usus buntu nih, gue habis operasi cabut gigi nih, yang pasti ya udah, nothing happen gitu. Kalau ini tuh yang benar-benar kayak mungkin bisa, dokter yang pegang aku juga bagus gitu. Cuman kan kita nggak tahu yang namanya udah takdir Tuhan ya gitu. Tapi ya namanya manusia pasti takut kan. Jadi aku inget banget yang aku cuman takut kalau misalnya nggak jadi kalau misalnya emang harus operasi dan nggak berhasil itu kan dia istilahnya bisa lumpuh atau bisa terganggu lah. Keseimbangan dan kehidupan kamu lah ke depannya. Nggak mau nyusahin orang dan nggak mau anak-anak sampai kayak gimana bunda cuman bisa tiduran atau apa gitu kan, kayak oh my God, ya ngapain gitu loh. Aku selalu mikirnya kayak gitu. Jadi ya lebih baik ya bingung juga gitu. Tapi kalau misalnya solusinya ya harus operasi, ya masa kita nggak ngelakuin apa yang bisa kita coba gitu misalnya gitu. Tapi ya nggak tahu, sekarang masih tahap observasi. Jadi kayak sebulan lagi, kalau nggak salah sebulan lagi aku harus MRI lagi. Wow, I'm sorry to hear that ya, Wen. Tapi kayak maksudnya gini, ya aku udah kayak udah life. Yang kayak ya udah harus dijalanin gitu ya. Cuman sedih tiap kali kalau kepikiran ada anak-anak gimana ya. Of course, karena ketakutan, kesedihan. Ya kita berdua kan udah ibu nih ya. Saat kita sakit tuh pertama kali kita pikirin adalah ya kita pengennya berdoa sama Tuhan adalah Tuhan dikasih umur panjang ya kan, dikasih sehat supaya bisa taking care of the kids sampai mereka mereka juga punya anak sama kayak your mom, tante bisa ngurusin kamu juga gitu saat kamu punya anak-anak gitu. Ketakutan kita pada saat sakit adalah ya walaupun itu kita mikirin orang Tuhan lain sebenarnya. Iya, terutama anak-anak gitu kan. Dan di saat yang bersamaan juga satu anak-anak masih sangat membutuhkan kamu dan yang kedua ayah pun juga in the same time juga lagi struggling juga dengan kesehatannya gitu. Nggak mungkin nggak takut kan, Wen? So many things pasti kadang-kadang di otak. Ya mungkin itu namanya alam bawah sadar kali ya. Jadi ya aku mencoba legowo lah kalau kata orang, ya udahlah
let it be aja gitu kan. Gimana caranya, Wen? Tapi ya pasti kepikiran juga. Jadi kepikiran aku taunya dari yang MRI pertama aku santai, oh MRI gini, oh ya nggak apa-apa kok masih bisa. Yang MRI kedua pas aku baru masuk mesin ya, aku langsung bilang gini, kak boleh keluarin dulu nggak ya? Sesek. Jantung aku deg-degannya kencang banget, kencang karena aku bukan takut sama ini, aku takut sama aduh hasilnya gimana ya? Betul. Bukan sama tindakannya ya. Sama hasilnya gimana, akhirnya pada saat itu Onyo nemenin aku di dalam gitu. Jadi dia megangin kaki aku kayak ada orang yang di sini karena kan aku nggak boleh gerak sedikit pun kan. Kalau gerak makin lama lagi tindakan MRI-nya gitu. Dan tindakan yang aku lakuin aja itu udah sejaman kalau nggak salah. Ayah pas awal ayah kaget-kaget sampai 2 jam lebih gitu. Jadi kayak ya udah, jadi dia pegang-pegangin aku terus gitu. Jadi si Onyo disuruh nenangin bundanya. Iya, karena boleh 1 orang masuk kan gitu. Ya udah. Wow. Apa yang kamu minta sama Tuhan, Wen? Biasanya saat kita punya tantangan dalam hidup, ya sakit atau apapun, could be 2 ya. Jadi kesel, kenapa sih why this thing happen to me, menjauh, jadi gue males doa sama. Tapi ada yang justru itu menjadi bahan untuk semakin punya keintiman sama Tuhan. Wenda sendiri gimana? Aku ya Wen, jadi aku pernah nonton di vlognya Ayah, kayak kalau nggak salah di vlognya ini deh, di Onsu, yang Ayah akhirnya cerita terbuka mengenai penyakitnya. Ada momen kalau nggak salah yang interview Irfan Hakim, if I'm not mistaken ya, yang Ayah bilang menemukan beberapa quote-unquote keanehan gitu dalam dirinya. Misalnya along the way tiba-tiba Ayah tuh bisa kayak menghitam kulitnya, and then it's gone back to normal. Terus Ayah sempat cerita juga memucat putih gitu. Terus kayak tiba-tiba kayak kelihatan tua, and then balik lagi normal gitu. Jadi ada beberapa fase-fase yang kebetulan Irfan kalau nggak salah kan kerja cukup lama bareng sama Ayah nih, yang mereka sharing dan kedetek, dan Ayah sendiri nggak tahu kenapa. Wenda sendiri sebagai orang terdekat merasakan nggak sih, maksudnya kejanggalan-kejanggalan hal itu terhadap your husband? Aku selama nikah sama dia tuh ya tinggal di rumah yang paling pertama di Rempoa yang dulu itu 3 tahun atau 4 tahun itu nggak ada apa-apa, everything's good. Setengah tahun terakhir setengah tahun terakhir di rumah itu baru ada kayak aneh gitu, tiba-tiba ada yang jalan gitu-gitu, dan ya emang semenjak itu tiba-tiba yang kayak Ayah tiba-tiba ada pendarahan gitu, kayak aneh sih. Apa yang kalian lakuin sebagai satu keluarga untuk bisa menghadapi ini? Apakah you guys, I don't know, like membuat mesbah keluarga berdoa sama-sama, atau apa yang dilakukan sejauh ini, Wen? Karena kan bukan baru sehari 2 hari kan, Wen? Di rumah yang lama udah segala. Maksudnya gini, what would you tell to Onyo when he's growing up as his mom? aduh kalau ngomongin anak-anak Belum pesen, ini belum ke Thalia, belum kemana-mana, baru Onyo loh, udah. ya, dan aku kadang bingung pesan apa ya yang pastinya menjadi anak yang bisa